Welcome to my channel Khairutun Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Apa lu ngintip-ngintip? Dikira aku nggak tahu kalau seorang Raka, sang pewaris keluarga Arta, diam-diam memperhatikanku. Senangnya. Jangan-jangan sudah tumbuh benih-benih cinta di antara kita. Pluk, lemparan bantal dari Raka mengenai wajah Mawar yang berseri-seri tapi bohong. Karena ia hanya bermaksud menggodanya. Aduh, sialan kamu, dah mau tidur dulu, dasar suami gak tahu diri. Gerutu Mawar memposisikan tubuhnya mendekap tubuh mungil Asyam. Jadi begini ya kawan, dulu emang Mawar sempat menghargai Raka ketika bicara sampai pakai kata yang sopan dan suara yang merendah. Tapi sejak ia tahu sifat Raka yang suka bercanda, bahkan sering menimpal guyonan, nada bicara Mawar pun berubah. Yang awalnya saya berubah menjadi aku, yang awalnya berbicara dengan yang rendah, sekarang berani bersua melengking dan membentak. Itu pun kalau Raka keterlaluan bicara seenaknya pada Mawar. Mawar lebih nyaman berbicara dengan gayanya yang melantur. Sana sini keduanya memang unik, sepasang pasutri yang kebetulan sama-sama mempunyai sifat humoris, bahkan rese. Itulah jodoh, banyak kesamaan namun lebih banyak perbedaan. Malam berbintang tenang itu menjadi malam pertama yang membuat Mawar semakin mengerti akan nasib sekarang. Bukan tentang cinta yang ia inginkan, namun tentang mempelajari cinta seorang lelaki asing yang menolongnya. Ya walaupun agak bawel sih, tapi ibu muda bayi Asyam itu selalu berhadap sikap Raka yang berbakti kepada mamanya. Ia rela menikahi wanita yang tidak dicintainya. Mawar mengerti Raka menjalaninya dengan berat hati. Satu-satunya harapan yang selalu diinginkan Mawar saat ini adalah masa depan sang buah hati. Makhluk kecil tak berdosa itu menjadi korban kecerobohannya. Mawar menginginkan putranya tidak kekurangan kasih sayang orang tua. Terlebih jika putranya sudah dewasa nanti, mengetahui jika Raka bukan ayah kandungnya. Mawar sangat berharap Asyam akan menerima kenyataan dengan ikhlas. Walau kini kamu menolakku Raka, suatu saat nanti aku yakin bahwa cinta kita akan tumbuh secara perlahan. Allah adalah sebaik-baik pengatur jalan cerita seorang hamba. Dia akan menyiapkan waktu yang tepat untuk dirimu menerima diriku sebagai istrimu. Batin Mawar memulai memejamkan mata. 4 jam berlalu, tidak seperti biasanya. Mawar, wanita berpiyama itu, terbangun secara tiba-tiba. Ia merasa menerima panggilan dari seseorang yang dekat dengannya. Namun Mawar yakin bahwa panggilan itu adalah suara hatinya yang tidak pernah salah dari Tuhan. Dirinya memohon ampun dan mengucapkan syukur. Ingin rasanya ibu muda itu melaksanakan sholat tahajud, namun karena Mawar masih nifas, ia hanya bisa berzikir semampunya. Putri sulung dari keluarga terpenting sejagat kota itu memang terlahir minim ilmu agama. Didikan bapaknya yang sangat disiplin pun tidak menjamin Mawar bisa terhindar dari kecerobohannya. Hukuman yang diberikan sang papa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Mungkin sekali saja kesalahan itu dilakukannya sebab ia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi jika suatu saat nanti diterima kembali di keluarga Herlambang. Keluarga terpandang, disegani serta dikagumkan oleh masyarakat kota Suryajaya. Penyesalan memang datang di akhir ya kawan. Kalau datangnya pas di awal itu pendaftaran. Terus kalau datangnya di tengah-tengah namanya jadi orang penengah dong. Gak nyambung kali ini. Usai memanjatkan harapannya lewat sebaik doa, Mawar kembali berbaring. Ia berusaha memejamkan mata supaya tertidur, tapi rasanya sangat berat. Miring ke kanan, miring ke kiri, berbaring, terlungkup, guling-guling, kayang, jungkir balik, tetap saja tidak bisa tidur.
Ini mata ngapain sih? Gak bisa diajak kompromi. Kalau aku gak tidur, pasti bangunnya kesiangan. Malu dong sama Mama Siska. Masa kalah sama mertua yang bangun duluan? Bisa-bisa aku dipecat jadi mentunya. Terus mau tinggal di mana coba? Gumam Mawar merenungi dirinya. Pikiran Mawar tidak terkontrol. Ia masih berpikir jika Siska berani mengusirnya dengan mudah. Padahal Mawar saja yang overthinking. Beberapa menit kemudian, Asyam bangun. Ia menangis kencang-kencangnya. Baby Asyam pun mulai rewel di sepertiga malam. Mawar mencoba untuk menimangnya, memberikan ASI padanya, menidurkannya. Tapi tangisan Asyam malah semakin kencang. Kata orang-orang zaman dulu, kalau seorang bayi sudah tidur di malam hari, itu artinya ada makhluk tak kasat mata yang mengganggunya. Entah kebanyakan orang di zaman modern ini menganggapnya sebagai mitos belaka. Raka terbangun mendengar suara tangisan Asyam. Duh, berisik banget. Kenapa Asyam gak bisa diem sih? Kamu dulu ngidam apa emangnya? Kasal Raka mengajak rambutnya. Makan nasi lah sama sayur matang dan lauk matang. Masa ngidam makan kembang? Kasal Mawar bukannya menolong dan menenangkan bayi Asyam, malah mengajak bercanda. Ya gak apa-apa kalau makan kembang, bangkai pun aku gak peduli. Cepet diamin, mataku masih ngantuk nih. Iya maaf, aku gak bermaksud mengganggu tidurmu. Bingung juga mau diapain nih anak, gak biasanya begini. Itu loh, kamu ngapain kek? Di bedong, apa dikasih ASI atau dikasih nasi? Yang penting diem, jawab Raka sengit. Sudah Raka, sudah semuanya. Tapi masih aja nangis. Masa iya bayi jalan 2 bulan dikasih nasi? Ngawur kamu. Mawar menggendong bayinya lalu menimang-nimang penuh kasih sayang. Ia tidak enak hati jika tangis Asyam terdengar semua penghuni rumah yang menjadi gangguan tidur mereka. Cuk Asyam sayang, diam dulu ya nak, kasihan papa sambung, gak bisa tidur, diam ya sayang. Mawar berusaha keras membujuk Asyam untuk diam. Namun tak sedikit pun Asyam mengecilkan volume tangisannya. Jangan buat mama panik nak, ayo diamlah. Raka berdiri perlahan. Ia tidak akan bisa tidur lagi kalau sudah bangun sekali dalam semalam. Pria yang baru saja melepas judanya itu segera berjalan ke kamar mandi untuk sekedar membasuh muka, tangan dan kaki. Mi, bantu aku gitu kenapa? Cuek banget sama anak sendiri, ucap Mawar agak takut memandang wajahnya yang masih setengah nyawa. Karena bagaimanapun Raka yang taman itu tak ada tandingannya. Meski dirinya bangun tidur, keturunan keluarga Arta memang sebagian besar berparas elok. Tak heran 3 wanita yang ingin diperistri oleh Raka sebelum pernikahannya dengan Mawar tidak mungkin menolak dirinya sebab menyandang duda. Sayang 1000 sayang, nasibnya berbalik. Ia mencintai para mantannya dengan tulus, malah mendapatkan pengkhianatan yang beruntun. Akhirnya perhiasannya yang dulu hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Bagi Raka, pada waktu itu pernikahan seumur jagung menjadi makanan sehari-harinya. Namun, berbanding terbalik dengan Mawar yang saat ini selalu berusaha untuk mencintai dan menerima Raka sebagai suaminya. Pernikahan pertama Mawar membuat dirinya lebih bersemangat untuk memperbaiki diri dan melenggangkan ikatan cinta tersebut. Permintaan tolong Mawar diabaikannya. Raka pun kembali ke kasur lantai lalu menutup telinganya dengan bantal. Tega bener deh si Raka, tak ada respon sama sekali dengan istri sendiri. Apakah pernikahan kami akan menjadi seperti ini selamanya? Mungkinkah aku akan menelan kepahitan hidup untuk yang kedua kalinya? Batin Mawar yang terus berusaha menenangkan baby Asyam. Lupa untuk tinggalkan jejak ya. Thank you, see you next video.